بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan, menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Anda dari Indonesia ke Malaysia, apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak. Anda dari Indonesia ke Amerika, apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak. Belum tentu bisa digunakan. Mas sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia. Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah tidak. Rahmanir-Rahim, orang tua itu tidak ada batasnya dan tidak dibatasi dengan kematian. Jadi kalaupun sudah wafat, bisa kita bersedekah diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat itu. Bentuknya banyak. Misal, kalau waktunya kurban atas nama orang tua, boleh. Sekalipun telah meninggal dunia. Atau kalau bukan suasana kurban, bahkan misalnya yang sekarang kita bisa mau sedekah mushaf ke tempat penghafal Quran. Kita niatkan untuk orang tua, boleh. Itu setiap yang dibacakan mengalir pahalanya. Nah, yang merasakan pahala itu yang sudah wafat. Yang masih hidup tidak bisa melihat. Tapi itu nanti menjadi transfer kebaikan pahala yang menerangi di alam kuburnya. Nanti akan ditampakkan kadang-kadang dalam beberapa hal. Kadang ada yang bermimpi melihat kebaikan. Nanti akan melihat ketika wafat sama-sama kembali. Itu ada di Quran nanti surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Satu kali jikir sir, pahalanya setara dengan 35 juta jikir biasa. Jikir sir adalah jikir hati, artinya lisan dilipat ke atas, mata dipejamkan, bibir tidak bergerak, hanya hati yang berucap, Allah, Allah, Allah. Ketika asma Allah diucapkan oleh lisan sekali saja, itu disebut zikir lisan atau zikir jahar. Akan tetapi apabila zikir Allah diucapkan oleh hati, maka itu akan setara dengan 35 juta ucapan zikir lisan, di mana di setiap tubuh manusia terdapat 35 juta pembuluh darah, dan semua terhubung ke jantung. Maka ketika asma Allah diucapkan sekali saja dengan hati, maka semua yang mengalir itu mengucapkannya juga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, pejamkan kedua matamu, bungkam kedua bibirmu, dan lipatkan lidahmu, dan ucapkan Allah, Allah, Allah di dalam hatimu. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada sikatnya, dan sesungguhnya sebagai sikatnya hati adalah zikrullah. Dan tidak ada suatu perkara yang lebih bisa menyelamatkan siksa kubur dari zikrullah." Bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ayo arahkan kepada berpikir yang positif, karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu merasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar yang belum kau sadari, ada kebaikan bahkan untukmu.
Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupan. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war-Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sering-sering bilang gini ke diri sendiri, wahai diri, jangan pernah kembali ke masa lalu atas hidayah yang sudah Allah berikan untukmu. Lalu seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka insya Allah Allah yang akan terus membimbing kita jadi hamba yang lebih baik sampai kita berpulang ke pangkuannya. Barakallahu fikum. Ya Allah, Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan kehidupan kepada aku. Engkau yang memberikan jalan-jalan kepada aku. Sungguh dalam keadaan ini aku hamba-Mu yang Engkau maha tahu banyak berbuat maksiat. Tapi aku pun menyadari betapa besar rahmat-Mu yang melampaui murka-Mu. Maka dengan semua rahmat aku mohon ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepada-Mu. Engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas. Merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar. Dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran. Pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Nun, ya. 83 tahun tanpa henti. Dan tahukah Anda pahalanya berapa? Coba Anda gambarkan. Satu huruf bukankah sama dengan 10? Ya kan? Itu di hari biasa, Ramadan kali 10 lagi. Di hadis Al-Bukhari Kitabus Shiyam kali 10 lagi 100. Sekarang kali 83 tahun. Yang hitungannya bukan 1, 2, 3. Tapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Berapa pahala yang dikumpulkan? Allahu Akbar. Dan saya membayangkan bagaimana saat insya Allah semoga Allah berkenan memberikan kita malam itu, anugerahnya kepada kita semua, saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar, taubat dia, dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Kesungguhan istighfarnya menggugurkan sebuah dosa-dosanya, 0, kosong dosanya. Kemudian dia baru beramal, baru pun menyebut nama Allah, senang dia, la ilaha illallah misalnya. Tiba kemudian dia wafat sesuai ajalnya. Allahu Akbar. Dosanya kosong, punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun kurang lebih. Betapa indah. Di penghujung wafatnya, husnul khatimah, dalam keadaan yang sangat indah. Anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu hanya didapatkan, kualifikasi ini, ya keutamaan ini, hanya didapatkan satu kali terjadinya satu kali saja terjadinya di satu malam Ramadan saja. Dan malam inilah yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Sehingga disebutkan di Quran surah Ad-Dukhan itu. Sholat subuh adalah salah satu waktu yang paling besar mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana enggak? Karena disaksikan oleh para malaikat. Bukan hanya sekedar sholatnya, tapi semua bacaan-bacaan kita di waktu itu, istighfarnya, permintaannya, permohonannya, bacaan Qurannya, itu disaksikan langsung oleh para malaikat.
maka sholat